Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 123106146. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Krisis. Adapun pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan situasi krisis suatu organisasi. Situasi krisis organisasi merupakan keadaan ketika sebuah organisasi menghadapi masalah atau peristiwa serius yang dapat mengganggu jalannya organisasi, baik dari segi operasional, reputasi, maupun kepercayaan publik. Nah, krisis ini itu biasanya terjadi secara tiba-tiba dan dapat menimbulkan ketidakpastian sehingga organisasi itu perlu mengambil tindakan secara cepat dan tepat agar dampak yang ditimbulkan itu tidak semakin besar. Biasanya, suatu krisis dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, seperti kesalahan manajemen, ada skandal, ada kegagalan produk, bisa terjadi bencana alam, ataupun ada konflik sosial. Nah, jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka krisis itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial, menurunnya kepercayaan masyarakat, hingga rusaknya citra organisasi. Pertanyaan nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi krisis. Komunikasi krisis merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh organisasi kepada publik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya krisis dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian, menjaga kepercayaan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat krisis. Menurut Stephen Fink dalam buku Komunikasi Krisis yang ditulis oleh Ayub Ilvandi Imran, krisis ini merupakan suatu waktu atau keadaan yang tidak stabil terhadap suatu masalah, sehingga sebuah perubahan penting akan terjadi, baik perubahan yang menghasilkan dampak negatif maupun perubahan yang dapat menghasilkan dampak positif. Berdasarkan pendapat tersebut, komunikasi krisis memiliki peran penting bagi organisasi dalam menghadapi situasi yang tidak stabil, agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pertanyaan yang ketiga, analisis kasus CoinWorks berdasarkan Situational Crisis Communication Theory atau SCCT. Bagaimana tipe krisis yang menimpa CoinWorks? Berdasarkan Situational Crisis Communication Theory atau SCCT yang dikembangkan oleh W. Timothy Combs, kasus ini CoinWorks termasuk dalam kategori intentional atau preventable crisis, di mana tipe krisis ini terjadi akibat adanya kesalahan atau kelalaian yang berasal dari internal organisasi itu sendiri. Dan pada kasus CoinWorks, dugaan manipulasi kredit hingga 600 miliar itu menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem internal perusahaan. Karena penyebab krisis ini berasal dari faktor internal, masyarakat cenderung memberikan tingkat tanggung jawab yang tinggi kepada perusahaan. Akibat dari kasus tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat mengalami penurunan. Hal ini kita bisa melihat ya dari publik yang hingga saat ini masih meminta kejelasan terkait penyelesaian kasus serta bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang terdampak. Lalu bagaimana strategi yang dilakukan oleh CoinWorks? Jika dianalisis menggunakan Situational Crisis Communication Theory atau SCCT dari W. Timothy Combs, strategi yang dilakukan oleh CoinWorks ini itu cenderung mengarah pada rebuild strategy, yang dimana kita ketahui strategi ini itu merupakan pendekatan yang digunakan suatu perusahaan untuk memulihkan kembali kepercayaan publik dengan menunjukkan tanggung jawab, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak-pihak yang terdampak krisis. Dalam kasus ini, CoinWorks berupaya memberikan respon kepada publik dengan menyatakan sikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, respon tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu meredakan kekhawatiran masyarakat. Hal ini disebabkan masih adanya tuntutan dari nasabah dan publik terkait kejelasan penyelesaian kasus, serta belum adanya langkah penanganan yang dianggap cukup untuk memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.